يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi bima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Wallahu a'lam bimuradih. Hadratul kiram, para sepuh, para bapak, para ibu, miwah para saderek sadayana, adik-adik kehilap anu kusim kuring dipihormat. Puji sinareng syukur hayu urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu karantos ngasihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya. Salawat wa salam pamuja dilimpahkeun ka junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan para tabi'in tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Simkuring sok ingat sok anu saling dia tak potokan ulang kaler. Bapak Nurnya, Bapak Nur Samsi, Aina Torsteaya, Tebarang Diuk, Tebarang Ngawedang, Jemurang Sadaya. Anjina parantos mulih dekana rahmatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang atuh kantun ngadoakeun anjeunna mudah-mudahan amal ibadahna, iman Islamna ditampi ku Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapura segala rupi dosa-dosana nuruti kata Nabi anu ageng. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak kali ibu sadayana anu sami-sami berbahagia. Urang ngawitan deui pangaosan dina setiap malam Rebo ayeuna anu ngawitan anu munggaran deui di tahun 1444 Hijriah setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita berharap dan berdoa semoga ibadah kita di bulan Ramadan makbul, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salah satu cirinya dari ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan kita semakin meningkat, ya. Amalan kita semakin meningkat, ibadah kita sehari-hari semakin bersemangat. Dan juga bagi yang sebelumnya memiliki dosa, juga suka males-malesan beribadah, ketika setelah Ramadan kita berbalik arah dari keburukan menjadi baik, itu juga salah satu dari orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah dan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diharapkan pula apa yang dilakukan di bulan Ramadan juga dilakukan setelah bulan Ramadan. Baca Quran di bulan Ramadan, juga baca Quran di lain bulan Ramadan. Salat witir di bulan Ramadan, kita laksanakan salat witir setelah bulan Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan juga kita bersedekah di lain bulan Ramadan. Baik kepada tetangga, kepada sesama manusia, kepada saudara, terutama kedua orang tua kita berbuat baik. Setelah Ramadan juga kita berbuat baik. Insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 prinsip gaya hidup manusia menurut Al-Quran. Di antaranya tadi surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Yang pertama itu cari apa yang telah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggapai kebahagiaan hidup di akhirat. Fasilitasnya banyak, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ibadah yang dikhususkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yaitu berupa ibadah mahdoh, kita langsung hubungannya dengan Allah
yaitu diantaranya melaksanakan sholat. Kita langsung dengan Allah, ngobrol, berdialog dengan Allah pada saat kita sholat. Juga berpuasa, hubungannya langsung kepada Allah. As-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalas pahala puasa itu sendiri. Sehingga nanti itu di akhirat semua kezaliman akan diperhitungkan. Kezaliman kita kepada Allah, kezaliman kita kepada sesama manusia, terutama zalim kita kepada sesama manusia, akan diperhitungkan. Kita pernah menipu orang, nanti orang yang pernah ditipu itu akan menuntut kebaikan kepada kita. Atau kita telah melecehkan orang yang pernah dilecehkan itu nanti akan menuntut kepada kita. Orang yang pernah dipukul oleh kita nanti akan menuntut amalan kita yang baik. Sholat bisa jadi habis untuk membayar kezaliman terhadap seseorang. Zakat dan haji juga bisa habis karena tuntutan kejahatan kita kepada sesama manusia. Sampai habis, kemudian nanti amal kejelekan orang lain yang menuntut kepada kita akan diberikan kepada kita. Nah, pada saat itulah Allah membuka kunci-kunci pahala puasa dari kita. Ada orang yang menuntut dibayar oleh puasa kita, sampai pada akhirnya masih banyak pahala puasa kita, dan insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau bekal puasa kita tidak pernah melaksanakan puasa, yang perlu dikodok kita tidak pernah mengkodoknya, inilah alamat dari orang yang akan merugi, ya, yang akan merugi. Sehingga puasa itu amal pahalanya itu dirahasiakan oleh Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana kita berpuasa, yang mengetahui hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun kita makan di rumah, kemudian keluar bersama orang lain berpura-pura puasa, itu bisa saja, tapi kita tidak pernah melakukannya. Jadi fasilitas-fasilitas yang telah diberikan oleh Allah bagi kita untuk kehidupan akhirat, coba kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. I'malu mastata'tum, laksanakan sesuai dengan kemampuan kita yang maksimal, ya, yang maksimal. Nah, ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu untuk Allah, bukan untuk Allah. Allah tidak membutuhkan kita semua, ya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Allah itu maha kaya. Andai saja manusia semuanya kafir, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi kebesaran Allah. Dan andai saja semua manusia juga beribadah kepada Allah, tidak akan pernah menambah kebesaran Allah, ya. Jadi kita beribadah untuk kita sendiri. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, engkau juga jangan melupakan kehidupanmu di dunia.
Karena dunia itu tempat kita bertanam, tempat kita bercocok tanam. Nanti kita akan panen. Panennya di mana? Yaitu di akhirat itu. Ya. Kita berusaha, yaitu kita ngumpul-ngumpul duit, ya, untuk bekal ibadah kepada Allah. Sehingga ulama itu membagi bahwa usaha kita di dunia ini terbagi ke dalam 4 bagian. Seberapa bagian Ibu? Ibu berapa bagian? 8. Opat bagian ibunya, bapak 4 bagian kadaya. Ayah sahabat ketika berkumpul ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah, melihat orang yang gagah perkasa, bertubuh kekar, bertenaga kuda. Ya. Dia itu memang pendekar, ya pendeknya kekar. Kemudian sahabat ulah kasih udah pendeknya, merasa singgung. Segi sahabat cerita kepada Rasul, ya Rasul, andai saja orang ini tenaganya dipakai berperang, berjuang di jalan Allah, aduhai betapa bahagianya orang ini, dia berada fisabilillah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai sahabat-sahabatku, apabila orang keluar dari rumahnya kemudian berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhan istrinya, memenuhi kebutuhan anaknya, sampai dia tidak minta-minta kepada orang lain dan juga tidak menyusahkan kepada orang lain, bahwa fisabilillah, maka orang ini berada di jalan Allah. Jadi kita pergi ke kebun mengambil rumput, pergi ke sawah mencangkul menanam padi untuk memenuhi kebutuhan kita dan keluarga, jangan sampai kita menyusahkan kepada orang lain. Kita sedang berjuang di jalan Allah. Hukum usaha semacam ini adalah wajib hukumnya. Paham tuh? Paham. Kemudian yang kedua, hukumnya sunnah. Sunnah berarti nambahan pakaian. Kalau yang tadi betul-betul usahanya sehari mau ukur menang duit 80.000, sementara anaknya ayat genep, pamajikan hiji welah ulah dua teh, pamajikan hiji jeung manehanana salaki hiji, berarti 8 keluarganya, 8 anggota keluarga. Meureun ieu diperhitungkeun teh jalma sapoena ngadahar 10.000. Kira-kira pasen teu ieu? Pas kembela. Pas kembela ai salakina uludna teh hayang surya. Mulai pada surya. Ya benar-benar ngepas bisa. Dan kedua nama hayang leuwih. Ya, hukum usaha hayang leuwih, bahwa sunnatun yaitu sunnah leuwihna aing hayang sedekah, leuwihna aing hayang umroh jeung haji, leuwihna aing hayang ngabantu masjid,
leuwihna aing hayang ngabantu tatangga, leuwihna aing hayang sodakoh jeung sodakoh anu sejena. Bahwa sunnatun, bahwa fisabilillah, orang semacam ini juga berusaha di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang sama gitu ya. Surat itu Bapak Ibu hari jalma teh kabagi 5 bagian. Hiji aya anu wakil, aya anu korek. Aya anu korek aya. Ulang ngacung gua sih narima. Aya anu korek bagi eta mah umum sarawa umum bae lamun barang bere teh owalan nya. Teh bae nak bungon. Tungtung teh tara barang bere. Aya nu kadua nama syahid. Nyaeta jalma anu kucit. Unggung oge barang bere kabatur bari ujak-ajak kabatur teh naon sia barang bere kangge masjid. Eta sodakoh coba lamun duitna dikumpulkeun geus menang sabaraha. Ieu mah ajak-ajak ongkoh keur teh pelit jang soranganna, oke ajak-ajak ka batur, ulah sok nyararubang ka masjid teh. Ulah sok nyararubang ari ka pangajian teh, keur naon eta nyumbang madrasah ka hayang-hayang manehanana eta teh duit wae ku manehanana. Tuh ieu mah sakit. Ya. Ayat begitu ayat. Ayat baik. Anu katilu namanya eta Al-Karim. Al-Karim anu mulia anu bageura. Jadi lamun ieu jalma teh boga duit 15.000 jalma anu Al-Karimah ayeuna nyisihkeun duit 5.000 jang sedekah. Nah, Al-Karim dipisahkeun. Aya nu kieu ge ayanya. Aya. Alhamdulillah. Saya Pak. Rasulika aya. Alhamdulillah. Anu kaobatna al-jawad. Bageurana teh ge harua ngan bageurana lebih tinggi daripada Al-Karim. Lamun boga duit 15.000 teh anu 10.000 disodakokeun, anu 5.000 nama jang jajan di imah. Aya leuwih. Eueuh. Aya lagi terpikir-pikir ya. Eueuh. Ya, alhamdulillah. Anu katlima nama al-musir, jalma anu berehan, jalma anu babarian. Lamun boga duit 15.000 teh kabeh disodakeun keuna teh. Aya eueuh. Aya. Rada nyebutkeun aya lagi rada cungar-cengir. Aya eueuh ka al-musir. Nah, nu ieu mah nu nomor kalima nama rada hese aya lagi di para sahabat Kanjeng Nabi sampai Nabi kemudian mengucapkan ashabi kan nujum, duhai sahabat-sahabatku seperti bintang yang menerangi di langit luar biasa. Tapi mudah-mudahan ayahnya. Tapi asal ada hara resek. Ini jawaban aya, Pak. Enggak orang mah biasa lamun boga duit aya anu beureum, aya anu biru, aya anu naon teh? Kembang terong, aya anu oneng, aya anu hejo-hejo, pucal gitu. Urang biasana teh eta sok nyawa teh anu lecet. Sama lecet 2.000. Malihan mah lamun magihan aya
2000 urang anu anyar disodakokeun hancakal eta beda aya 2000 nu pucel. Nah, geuning nu pucel anu teu dibarikeun ya. Bahkan lamun ayeuna sodakoh ka masjid teh kasalahan merek diocogan. Erek merek misalnya 100.000, 50.000, berarti nu diasupkeun eta teh 100.000. Pake bebeja ka pamajikanana, nek cenah ieu kabeh geuning itu tadi kapasikeunana ari kita mata teh geus bolor gitu, teu bisa nganggo duit. Kan itu balik gede ayah rugi aya. Yang diikhlaskan lah. Diikhlaskan eta. Biasa mah sok sesorong Gimana ini? anu katilu nama hukumna mubah. Tana'um lit tana'um untuk nikmat-nikmatan, untuk makan enak, untuk memberi pakaian indah, untuk beli mobil. Dan ieu beli mobil kayak mubah hukumna ya. Yang imah itu lupa ge. Pakai aya di laguna nya. Berumah megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Uang berlimpah, pakaian indah, itu tujuan banyak manusia. Geus anu dieu Bisa ya nama. eta teu ieu eta ge nya. Jadi boga kendaraan ge pan ge untuk pengajian. Ya. Bahkan ketika kita pakai pakaian indah juga diharuskan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah dan pakailah pakaian-pakaian yang indah ketika kita masuk untuk beribadah ke dalam masjid. Hari ada ka masjid teh pakaian kudu bagini-gini anu harare. Ulah ieu mah anu geus kucel dipakeun ka masjid. Anu hade dipake kana kondangan. Ulah sebalikna. Nya ka masjid hade nya jamaah oge hade. Geus anu goreng mah jan gawe, tapi gawena ka sawah, ari ka kantor mah tetep kudu hade deo. Bising maksudna di era-era, bising di era-era. Aweda misalna ya kondangan pakaian goreng pan disebutkeun awe sampe i pakai eta teh pamajikan apa guru eta teh. Bener. Aduh kawirangan eta teh. Bukan eta tara nyanggangan Pak Guru teh ka pamajikanana. Bikin cepan Samaya anu belel eta soeh pisan di tukang masih dipake kene ka balai desa. Subur Pak. Bahayu mah tenang aja berarti boleh hukumnya. Yang nomor 4 hukumnya haram. Haram itu apa? Litakasur, karena untuk berlomba-lomba cari harta kekayaan. Begitu selanjutnya litafahur, untuk sombong-sombongan. Ini yang enggak boleh. Yang enggak boleh itu nyombong, buka mobil mededek. Jangan tergede, terpepek. Biasa ada pempek. Nah, ayo motor teh tendang. Nah,
Makanya dalam Al-Quran disebutkan Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna al-jahima thumma la tarawunnaha 'aynal yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Disahurkan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat jalma anu ngadangukeun surat At-Takasur dibacakeun, kemudian dia menangis, dakhalal jannah, pasti orang ini masuk ke dalam surga. Aya nu cerik teu? Aya nu cerik teu? Aduh, teu ayatnya. Budak itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana qari'un saniyaha, aku akan bacakan yang kedua kali. Faman yabki dakhalal jannah, siapa yang menangis maka orang ini masuk ke dalam surga. Rasulullah membacakan surat At-Takasur tadi. Sahabat ada yang menangis, ada yang tidak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku telah berusaha untuk menangis, tetapi mataku juga tidak mau menangis. Ya. Mataku tidak mau menangis. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Anda harus berlatih, faljat tabak, harus bisa menangis. Karena waman baka dakhalal jannah, siapa orang yang membacanya kemudian menangis, dia akan masuk ke dalam surga. Ini latihan awalnya itu baca surat At-Takasur, Pak, ya. Baca surat At-Takasur, kemudian coba nanti kita lihat artinya seperti apa, bila perlu tafsirnya seperti apa. Masih kena kita belum bisa menangis, berarti hati kita memang agak siap, agak keras hati kita, ya. Itu latihannya seperti itu aja. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa orang yang membaca surat At-Takasur, hakikatnya dia sama dengan membaca 1000 ayat dari Al-Quran. Ya. Maka itu kalau bisa agak diseringkan dalam imam sholat itu At-Takasur, baca surat At-Takasur, entah di rakaat yang kedua, entah di rakaat yang pertama ada surat At-Takasur. Ya. Osok itu At-Takasur, osok ya, coba itu At-Takasur. Jadi kalau kita mencari harta kekayaan hanya untuk berfoya-foya dan bermegah-megahan, bersombong-sombongan dengan harta kekayaan, sombong-sombongan dengan kedudukan dan jabatan, itu hukumnya haram. Itu dari wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal bi akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok.
tidak tahu kapan umur kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Berbuat baik kepada siapa? Yang pertama kita harus ihsan kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ya. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah, dan jika kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Bersyukur kita kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menggambarkan salah satu ciri dari orang yang bersyukur itu ketika melihat urusan dunia, dia melihat kepada orang yang lebih bawah dari kita. Ya. Kita punya mobil Avanza, kita termasuk yang bersyukur kalau melihatnya Xenia, ya. Aria, mobil Corla. Ya, yang punya NMAX melihatnya jangan melihat ke PCX, tapi melihatnya ke Honda Astrea. Yang punya Honda Astrea melihatnya jangan kepada yang lebih tinggi lagi, dia melihatnya kepada Ontel. Dia itu termasuk dikatakan oleh Rasulullah orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Dan termasuk salah satu ciri orang yang bersyukur kepada Allah, ketika melihat urusan akhirat, dia melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya ibadahnya. Orang lain ibadahnya luar biasa, kita untuk ibadah seperti ini. Orang dalam satu bulan Ramadan menghatamkan 3 kali khataman, kita ingin seperti dia. Yang 3 kali khataman melihatnya kepada orang yang menghatamkan 4 kali khataman di dalam selama bulan Ramadan. Terus melihat urusan ibadah, urusan akhirat kepada orang yang lebih getol. Ulah kebalikan. Orang yang kebalikan berarti kufur, tidak mensyukuri nikmat dari Allah. Dan kita termasuk tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak mau bersyukur terhadap sesama manusia. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Berbuat baik, bersyukur itu hakikatnya untuk diri kita sendiri. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tiadalah pembalasan kebaikan itu kecuali dengan kebaikan. Ya. Kita berbuat baik maka akan dibalas kebaikan. Dan kebaikan itu untuk diri kita, sendiri. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu.
Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, hanya kepada Allah, tidak mau berbuat baik dan bersyukur kepada kedua orang tua kita, syukuran kita kepada Allah tidak jadi, dianggap batal, tidak sah. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada Allah, harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan kepada manusia yang lain yang paling berjasa kepada kita. Siapa manusia yang paling berjasa kepada kita? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus bersyukur kepada Rasulullah, karena jika tidak ada Rasulullah, tidak akan ada alam semesta ini. Cara bersyukurnya bagaimana kita kepada Rasulullah? Mentaati Rasulullah, mengikuti sunnahnya, dan banyak-banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah. Salawatnya masing-masing. Salawat a'udhu Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika. Nah, itu salawat yang luar biasa. Kemudian kepada siapa lagi? Kepada guru kita bersyukur. Termasuk tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada guru kita. Kata ulama, laulal murabbi ma arabtu rabbi. Jika tidak ada guru, niscaya aku tidak akan pernah mengenal Tuhanku. Aku bisa baca karena ada guru, bisa membaca Al-Quran karena ada yang mengajar. Itu tadi BELAJAR, sekuru ya tadinya. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan amalan kita yang akan bermanfaat itu tergantung seberapa persennya kita hormat kepada guru kita. Jadi kita dapat ilmu dari guru kita 100. Kalau kita hanya punya hormat 10, maka ilmu yang bermanfaatnya itu hanya 10 saja. Ya. Hanya 10 saja. Yang 90-nya 10. Ya. Makanya itu ada orang-orang yang di pondok itu karena takzim kepada gurunya luar biasa, biasanya ilmunya bermanfaat. Ya. Begitu. Namun itu kurang kirim ke guru, sodakoh ke guru, padahal gurunya suki, atunya mengenang. Menang ke? Pak Maro. Laulal ulama lahalakan nasu kal bahaim. Kata Nabi, jika tidak ada ulama, jika tidak ada guru, niscaya manusia akan seperti binatang. Sekali hadis nanti nyusulnya juga lah, membahas juga. Kata gaya hadisan tadi dah. Itu. Kemudian siapa lagi yang harus disyukuri oleh kita? Kalau perempuannya suaminya, Bu, suaminya. Kalau ibu-ibu suaminya. Ulah macam-macam kasalaki. Hormat akan tadi. Ayah itu izin. Ayah ikan, semua. Sekanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saking punya kedudukan yang sangat tinggi seorang suami itu, kalau diperbolehkan bersujud kepada selain Allah,
pasti aku akan suruh para ibu-ibu, wanita, para istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Itu saking pentingnya itu. Ya. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul diperlihatkan penduduk neraka itu, wa katsirun minhunna, dan kebanyakan mereka itu adalah wanita. Bahkan Nabi sempat nangis ketika cerita ini. Siti Fatimah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa banyak wanita yang ada di dalam neraka itu? Apakah wanita-wanita itu tidak pernah sholat? Sholat dia. Tidak pernah puasa dia. Bahkan lebih vokal tibatan puasa suami. Puasa wanita itu Senin Kamis. Kadang-kadang puasa apa saja dipuasain. Beda jeung salakina mah karep teh. Salakina. Tapi kenapa ya Rasul? Ya purnal asir. Karena kebanyakan wanita-wanita yang ada di dalam neraka itu mengkufuri terhadap apa yang telah diberikan oleh suami. Ya. Tapi nih, jadi kalau suaminya itu memberi 5.000, anggap saja pemberian itu 50.000. wow. Kena gitu. Bohong. Maksudnya perasaan menerimanya itu seperti menerima 50.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan SMA leuwih ageng deui nya. Itu gitu kan. Tapi nih, Rasa maya dari mana bari cepi. Bahkan eta duit lemari putih dialungkeun bari digalean teh. Yang naon duit 5.000. Jang reko ngumpul sabungkus kana naon? Jadi yang mudah lansir. Jadi kita harus banyak-banyak membaca Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli halin, kita bersyukur mengucapkan puji-pujian kepada Allah di setiap waktu dan kesempatan. Baik ketika kita mendapatkan nikmat ataupun ketika kita mendapatkan musibah, tetap alhamdulillah. Aduh, cenah musibah ya alhamdulillah. Orang Islam pokoknya alhamdulillah lah. Untung kata gini, lampu teh masih untung ini. Ya untung kan. Ternyata Bapak Ibu semuanya yang dihormati, yang dimuliakan Allah, orang-orang yang suka memuji itu, orang-orang yang suka bersyukur itu, yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk ke dalam surga tanpa proses hisaban terlebih dahulu. Bahkan ketika mereka dibangkitkan dari kuburan, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Itu orang-orang kafir yang bicara seperti itu. Orang muslim, orang yang beriman begitu bangkit dari alam kubur, mereka sudah sebagian ada yang dijemput oleh malaikat. Kendaraannya kendaraan buruk, diberi mahkota, ya. Diberi pakaian, karena manusia ketika dibangunkan dari alam kubur itu upatan, ya. Jeker, urianan, tata ranjang, ya. Nyeker, tata ranjang, haus, lapar. Wah, luar biasa. Kita nggak bisa membayangkannya itu nanti. Orang yang beriman, ada yang begitu bangkit dari alam kubur, di pakaian sendal, di bajuan, diberi mahkota.
ya, dijemput oleh burung, dibawa itu burung ke depan pintu surga. Ini yang bikin bingung malaikat penjaga surga. Bingung mereka, para malaikat bingung. Kok ini orang sudah ada yang di sini ya? Sampai malaikat kemudian bertanya kepada orang-orang tadi, wahai saudara-saudara semua, apakah kalian semua telah dihisab di alam mahsyar? Telah mengalami di alam mahsyar, dikumpulkan? Nggak tahu tuh alam mahsyar kayak apa orang tadi. Apakah amal kalian telah ditimbang, telah dihitung? Nggak tahu timbangan kayak apa. Nama aneh di malaikat. Apakah kamu telah melewati siratal mustaqim? Nggak tahu siratal mustaqim kayak apa. Nah, aku mau bertanya kepada kalian semua, sebetulnya apa pekerjaan kalian waktu di alam dunia? Apa ibadah kalian di alam dunia? Nahnu al-hamdulillah, kami adalah orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, selalu mengucapkan hamdalah, pujian kepada Allah, percaya kepada qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak pernah mengeluh, kami tidak pernah berkeluh kesah. Oh, ternyata ini Pak. Jadi mereka itu langsung ya. Kita pengen seperti itu, ya harus banyak-banyak bersyukur. Tadi ada program gaya hidup yang ketiga, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita harus banyak-banyak berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin, dan janganlah sekali-kali berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan, baik berbuat kerusakan mental ataupun berbuat kerusakan terhadap alam semesta ini. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita intinya harus memenuhi kewajiban kita sebagai makhluk kepada Khalik, memenuhi kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak, dan anak memenuhi kewajibannya sebagai anak kepada kedua orang tua. Orang tua ada yang durhaka kepada anaknya, ada anak yang durhaka juga kepada orang tuanya. Bukan disebut anak durhaka saja, ada kolot durhaka juga. Ya, kita makan kadang-kadang menyebutnya, wah dasar anak durhaka. Ya. Anak durhaka. Yang kolot durhaka dia. Kolot mau mana cerita? Itu diantaranya kan kewajiban orang tua memberikan nama yang baik kepada anaknya. Ya itu. Kalau memberikan nama yang tidak baik kepada anaknya, termasuk durhaka ini orang tua. Yang bagus itu Abdul Habib, bagus banget. Muhammad Ayub, bagus itu luar biasa. Sultan artinya tenang kudu yang mengandung doa anak itu asal bagus. Ini sebelumnya betul, memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan itu apa? Ayat gabungan Arab dan Jawa. Nur Capio. Nurnya Arab, Jawa. Dan iya, kamu sudah maya.
Amat cahya. Di Probolinggo sih lahirnya. Ngan double berarti ari nur teh cahaya, cahaya dari. Dengan senana ieu lamun nyebut manggil ke cahaya rantep. Saya. Cahaya. Itu dulu di zaman Umar bin Khattab ada orang tua membawa anaknya kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Ya Amir, aduh, orang geus repot bahasa orang lama. Repot, dia udah poncodor dia udah. Teu bisa diwarang ngadanna por. Doraka dia udah teh kapol. Keke heula. Syekh Umar bin Khattab teh. Ngaranna saha ieu teh? Ngaranna Hawabisus Sauda. Cek balotna. Halus kira-kira.